Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, jumpa lagi di video kedua terkait dengan tips dan trik serta strategi mengirim email lowongan kerja. Di mana video ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan teman-teman supaya lamaran kerja yang teman-teman kirimkan melalui email ini bisa dipertimbangkan dari kandidat-kandidat lain. Jadi tidak hanya sekedar mengirim email saja, tapi ada beberapa aturan, ada beberapa etika dalam proses mengirim email lapangan kerja. Apa saja poin-poinnya? Kita akan bahas di video berikut, teman-teman. Baik, yang pertama terkait dengan email destination atau email tujuan. Jadi biasanya sebuah perusahaan dalam membuka lowongan kerja mereka akan mencantumkan alamat email untuk pengiriman lamaran kerja teman-teman. Dan pastikan email teman-teman yang pertama adalah email profesional. Jangan pernah mengirim email lamaran kerja menggunakan email yang lebay atau email yang alay. Itu akan mempengaruhi teman-teman apakah teman-teman sebagai seorang profesional atau tidak profesional. Jadi saran saya pastikan email teman-teman sangat profesional. Dan salah satu aturannya adalah satu email teman-teman untuk satu company atau satu perusahaan. Jadi setiap kali teman-teman melamar kerja, jangan pernah mengirimkan satu email kepada banyak perusahaan. Tapi saat teman-teman mengirimkan email, satu pesan email teman-teman hanya untuk satu lamaran kerja. Jangan pernah mengirim satu email kemudian di CC atau BCC kepada rekruter lain atau secara bersama-sama teman-teman karena butuh pekerjaan banget dalam satu email itu teman-teman kirim ke semua informasi lowongan kerja yang teman-teman dapatkan. Jangan lakukan itu. Jadi satu pesan email untuk satu pesan ke bidang yang teman-teman lamar. Yang kedua yang harus dilakukan adalah email subject atau judul email. Pastikan judul email ini terisi, teman-teman. Kalau tidak terisi, nanti email teman-teman bisa tidak masuk sortiran seorang rekruter atau HRD. Sehingga kesempatan teman-teman akan hilang sampai situ. Jadi pastikan judul emailnya sesuai dengan permintaan dan keinginan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam sebuah iklan lowongan kerja. Secara umum dan biasanya penulisan judul email ini adalah nama jabatan, misalnya jabatannya HRD, terus kemudian underscore nama, itu hal yang umum. Kadang-kadang di beberapa perusahaan tertentu itu meminta format judul email yang spesifik sesuai dengan keinginan mereka. Jadi pastikan saat membaca informasi lowongan kerja atau iklan lowongan kerja, teman-teman pastikan di sana permintaan penulisan subjek emailnya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada, nanti teman-teman bisa tulis nama jabatan dan juga nama teman-teman. Itu. Nah, tipsnya yaitu pastikan teman-teman mengecek di iklan lowongan kerja itu. Biasanya ada di sana. Terus kemudian jika tidak ada, tuliskan mengenai posisi teman-teman yang teman-teman lamar, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu HRD underscore nama teman-teman. Itu. Terus kemudian pastikan saat mengirim email itu teman-teman lampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Biasanya yang disyaratkan itu adalah CV atau kurikulum vitae teman-teman. Terus kemudian ada uh, application letter atau surat lamaran kerja. Ini jika dibutuhkan. Terus kemudian formatnya harus full name dan juga posisinya apa. Itu wajib teman-teman
masukkan di folder atau di file CV teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menulis CV, format penulisan nama CV-nya, nama filenya yaitu nama teman-teman dan juga posisinya. Atau dibalik juga bisa. Posisi misalnya Muhammad Ihsan untuk posisi digital marketing. Jadi tulis nama Muhammad Ihsan underscore digital marketing gitu. Atau CV underscore Muhammad Ihsan underscore digital marketing. CV digital marketing underscore Muhammad Ihsan. Itu bisa teman-teman gunakan. Kalau misalkan ada permintaan khusus dari perusahaan, jadi teman-teman sesuaikan dengan permintaan khusus tersebut. Dan perlu diketahui juga terkait dengan application letter, teman-teman, ada perusahaan yang menginginkan application letter itu dikirim dalam bentuk PDF, file. Ada juga yang cukup masuk ke body email. Jadi ada dua pemahaman di sini terkait dengan application letter. Ada yang minta dibuatkan PDF tersendiri, ada juga yang sudah masuk ke dalam email body email tersebut gitu. Jadi saat kita menuliskan pesan di sebuah email, body emailnya itu sudah termasuk yang namanya application letter. Nah, di body email ini teman-teman, yang perlu diperhatikan dan perlu dimasukkan adalah terkait dengan perkenalan diri. Jadi perkenalkan diri teman-teman dengan jelas dan tepat sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi teman-teman. Satu itu. Yang kedua yaitu tuliskan pengalaman secara singkat, baik pengalaman kerja, pengalaman magang, atau pengalaman organisasi. Buat teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja, tulis pengalaman kerjanya di beberapa tempat dan capaiannya apa. Terus kemudian kalau tidak ada, masih fresh graduate, tuliskan pengalaman organisasi atau pengalaman magang di perusahaan mana. Terus kemudian job desk-nya apa saja. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tuliskan poin-poin kekuatan teman-teman yang berhubungan dengan posisi yang teman-teman lamar. Misalnya kalau di bidang digital marketing, strong point-nya adalah mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi digital marketing seperti Google Analytics misalnya, uh, menggunakan apa namanya aplikasi desain seperti Canva untuk membuat konten-konten supaya meningkatkan engagement dengan audiens sehingga audiens tertarik untuk membeli produk-produk yang perusahaan teman-teman produksi. Itu bisa teman-teman masukkan sebagai strong point. Kalau misalnya teman-teman melamar sebagai seorang wartawan atau jurnalis, teman-teman bisa mengoperasikan kamera, bisa mengambil foto dengan metode portrait atau landscape yang bagus, bisa menulis dengan tepat dan jelas sesuai dengan fakta di lapangan atau sesuai dengan kebutuhan user. Kalau teman-teman sebagai jurnalis marketing misalnya, itu bisa teman-teman tuliskan kekuatan-kekuatan teman-teman di body emailnya. Nah, sebagai contoh teman-teman di sini, kita akan belajar atau melihat seperti apa sih cara menulis application letter di body email tersebut. Di sini saya mengutip dari platform Glints. Di sana ada beberapa poin-poin yang wajib kita ketahui ya, di mana kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini kita bisa melihat struktur proses penulisan email dalam tahap melamar kerja, di mana pastikan dulu email pengirimnya itu sangat profesional. Jadi email kita itu adalah email-email yang profesional. Oke ya, di sini email kita adalah email yang profesional. Misalnya, di sini pengirim adalah Faustina Sari. Jadi menggunakan email dengan nama faustinasari@gmail.co.id. Itu email profesional karena menunjukkan nama pelamar tersebut. Jadi kalau misalkan dalam kayak kasus ini, dia mengirim dengan nama email yang tidak profesional, sebagai contoh adalah Faustina Sari 00222223 gitu. Atau
F, terus kemudian A-nya pakai angka 4 gitu. Faustina Sari atau besar kecil itu menunjukkan ketidakprofesionalan seorang pelamar atau kandidat, sehingga kadang-kadang rekruter atau HRD ini akan menghindari orang-orang yang seperti itu. Jadi biasa aja teman-teman, be profesional, yaitu sesuaikan dengan nama teman-teman aja. Misalnya yang masuk kategori profesional itu ya faustinasari@gmail.co.id atau faustina.sari@gmail.com itu bisa juga, atau faustina_sari@gmail.com itu masih bisa diterima, atau disingkat f.sari misalnya, atau faustina.s@gmail.com itu masih masuk ke kategori profesional. Kemudian di sini pastikan teman-teman terkait dengan email ini ya, email tujuannya atau email penerima ya. Email penerima ini penting juga karena akan mempengaruhi amaran yang kita kirim diterima oleh perusahaan itu atau tidak. Jadi pastikan jangan typo dan salah ketik dalam email penerima ini. Dalam email penerima ini, cek lagi, jangan hanya sekedar sekali saja saran saya, jadi pastikan berulang-ulang sesuai atau tidak dengan yang ada di informasi lowongan kerja. Berikutnya adalah judul ya teman. Judulnya biasanya secara umum ya terkait dengan bidang lowongan kerjaan atau posisi lowongan kerja dan nama. Teman-teman bisa catat di sana. Ini adalah judulnya teman-teman. Terus kemudian ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka yaitu yang terhormat HRD Merakit Indonesia. Jadi ini adalah nama perusahaan yang dituju dan juga divisinya. Biasanya kalau terkait dengan lowongan kerja pasti ditujukan ke HRD. Terus kemudian paragraf pertama itu terkait dengan posisi yang dilamar dan informasi lowongan ditemukan. Contohnya adalah saya menemukan informasi lowongan kerja sebagai content writer Merakit Indonesia di media sosial beberapa hari lalu. Oleh karena itu, saya mengirim email ini dengan maksud mendaftarkan diri sebagai content writer. Atau bisa juga saya menemukan informasi lowongan kerja sebagai content writer di PT Merakit Indonesia sebagai content writer di Jobstreet atau di LinkedIn atau di grup WhatsApp lowongan kerja itu bisa. Terus kemudian di paragraf kedua ini bisa teman-teman cantumkan terkait dengan alasan mengapa teman-teman cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, di sini contohnya adalah sebelumnya saya sempat bekerja sebagai reporter di media online Mata Angin selama 2 tahun. Dalam pengalaman tersebut, saya telah menghasilkan lebih dari 1.000 artikel dengan topik yang beragam, mulai dari nasional, ekonomi, hingga gaya hidup. Selain itu, saya juga sudah mendalami dunia Search Engine Optimization atau SEO yang sangat berguna untuk pembuatan konten online saat ini. Jadi ini yang menunjukkan relevansi bidang pekerjaan yang akan teman-teman lamar dengan kompetensi ataupun dengan pengalaman kerja sebelumnya atau dengan skill-skill yang menunjang teman-teman untuk berada di posisi yang akan teman-teman lamar tersebut. Kemudian di paragraf berikutnya, yaitu terkait dengan ucapan terima kasih karena telah mempertimbangkan lamaran ini. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan ucapan terima kasih. Sebagai contoh adalah, bersama email ini saya lamarkan CV, cover letter, dan portofolio yang bisa Bapak atau Ibu jadikan pertimbangan. Terima kasih telah membaca dan mempertimbangkan saya untuk menjadi content writer di PT Merakit Indonesia. Terus kemudian penutupnya teman-teman, jangan lupa hormat saya atau best regard biasanya, dan diikuti dengan nama lengkap di sini, Faustina Sari, dan perlu juga dicantumkan yang namanya signature, nama lengkap, dan juga kontak teman-teman. Bisa berupa email profesional tadi, dan juga nomor telepon atau nomor WhatsApp yang aktif. Dan terakhir, cek sekali lagi dokumen-dokumen yang akan teman-teman lampirkan, seperti CV atau portofolio, atau
dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi pastikan ini terkirim. Jangan sampai saat kita sudah menulis CV-nya sangat detail dan bagus, mulai dari alamatnya sudah benar, judulnya sudah oke, isinya sudah bagus, tapi kita lupa mencantumkan lampiran CV, portofolio, atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan tersebut. Jadi jangan pernah membuat email lamaran ini hanya dibaca sekali, teman-teman. Bacakan berulang kali dan pastikan semua komponennya sudah masuk dalam email yang akan teman-teman kirim. Setelah masuk, berikutnya adalah klik send dan teman-teman berdoa supaya lamaran yang teman-teman kirimkan bisa dibaca dengan baik oleh rekruter atau HRD. Oke, teman-teman, sekian pertemuan di video ini. Selanjutnya nanti akan ada terkait dengan video penjelasan tentang tips dan trik dan juga persiapan interview. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.